Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya M. Sulfikar sebagai pemateri pertama, Muhammad Iqbal sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Husain Asidik sebagai pemateri ketiga. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevasi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk mencapai tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selanjutnya, dasar pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui sistem pendidikan nasional, diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, serta secara bersama-sama membangun masyarakatnya. Adapun dasar pendidikan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, landasan ideal. Yang kedua, landasan konstitusional. Dan yang ketiga, landasan operasional. Yang pertama, landasan ideal. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah pada bab 3 pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang kedua, landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 pasal 31 yang berbunyi, Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Adapun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat bahwa pemerintah berperan dalam 1. Memajukan kesejahteraan umum, 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 3. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan yang terakhir yaitu landasan operasional. Dalam garis besar haluan negara tahun 1988 dirumuskan tujuan pendidikan, yaitu untuk membentuk manusia yang beriman,
dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras dan tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Adapun ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966 sampai tahun 1988 sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, yaitu yang pertama, TAP MPRS nomor 27 garing 1966 bab 2 pasal 3. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1973. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Yang keempat, TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1983. Yang kelima, TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1988. Dan yang terakhir, bab 2 pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989. Sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang unsur-unsur pokok dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. Unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok pendidikan nasional Pancasila terdiri pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah. Adapun asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. Pendidikan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pelaksanaan sebagai berikut, yaitu asas semesta menyeluruh dan terpadu, asas pendidikan seumur hidup, asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan, asas manfaat adil dan merata yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi antara rakyat kota, desa, daerah-daerah, suku-suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan yang lainnya. Asas Inggarso Suntuludo, In Madyamangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Asas mobilitas, efisiensi, dan efektivitas yang memungkinkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi manusia Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Asas kepastian hukum. Itulah asas pendidikan di atas merupakan pendidikan nasional yang diharapkan kemungkinan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya. Adapun tujuan dan fungsi dari sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa,
berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun fungsi pendidikan nasional yaitu pertama, alat membangun pribadi, mengembangkan warga negara, mengembangkan kebudayaan, dan mengembangkan bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Adapun visi dan misi dari sistem pendidikan nasional. Visi dari sistem pendidikan nasional yang pertama, terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi dari sistem pendidikan nasional yaitu mengupayakan peluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, baik itu keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan memperdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itulah dari saya. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan materinya. Sekian dari saya. Ya, baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jalur dan jenis-jenis pendidikan nasional. Jalur pendidikan terdiri dari atas 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Langsung saja yang ke pertama, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan formal terdiri dari 3 jalur, yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia 7 hingga 15 tahun mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya apapun. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar, sekolah madrasah ibtidaiyah atau sederajat, kemudian sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau bentuk sederajat yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,
madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, ataupun universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Kemudian selanjutnya pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal, jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Ya baik, langsung saja ke selanjutnya yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Jika kita lihat saat ini, kondisi pendidikan Indonesia masih saja memprihatinkan, terutama mengenai fasilitas pendidikan di daerah, baik sarana maupun prasarana pendidikan. Masih saja terdengar kabar ada bangunan sekolah yang tidak layak digunakan. Tidak hanya itu saja, ada pula daerah-daerah yang kekurangan tenaga guru untuk mengajar. Pendidikan yang baik tentu adanya suatu sarana atau prasarana yang baik yang memberikan dan disediakan, karena dengan terpenuhinya hal tersebut akan dapat mempermudahkan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Sarana dan prasarana yang dimaksud itu ialah gedung sekolah, buku atau sumber referensi yang lain, sarana prasarana pendukung lainnya, sarana jalan yang dilalui. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pendidikan yang ada di Indonesia masih tidak layak. Maka diharapkan pemerintah sebagai pemimpin hendaknya mampu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang memadai dan secara menyeluruh yang tak hanya diutamakan pada kota besar saja, tetapi pelosok-pelosok pedesaan hendaknya diperhatikan lebih supaya pemerataan dan kesederajatan pemahaman antara masyarakat pedesaan dan perkotaan menjadi seimbang, dan juga diharapkan mampu memberikan sarana dan prasarana yang layak bagi pendidikan Indonesia ini. Solusi permasalahan di Indonesia. Dunia pendidikan harus mau mendengar apa yang dikeluhkan oleh orang tua, sekalipun keluhan itu muncul sporadis atau sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan yang tidak merata dan terbatas. Apalagi misalnya jika keluhan yang nampaknya kecil sebenarnya mewakili banyak suara yang tidak muncul ke permukaan. Sekolah berusaha memenuhi kebutuhan mendasar bagi seorang anak yang kepentingan mereka di masa depan. Pendidikan yang baik memberikan inspirasi untuk orang yang belajar, sehingga pada akhirnya lembaga ini mencerdaskan secara intelektual maupun emosional.
Jika pendidikan memberikan nilai tambah, sudah pasti orang akan membutuhkan pendidikan. Tetapi sebaliknya, jika pendidikan tidak memberikan nilai tambah, kehadiran lembaga itu menjadi tidak berguna. Usaha menciptakan sekolah akan menjadi sangat mudah jika ada sinergitas terbangun antara guru di sekolah, murid, orang tua, dan lingkungan serta pemerintah. Kita menyadari bahwa hal itu tidak mudah diwujudkan, apalagi di tengah situasi sekarang. Namun demikian, kita tidak boleh menunggu, tetapi kita harus berusaha. Ya baik, demikian materi yang saya dapat saya sampaikan.